T45 Keromantisan mereka. 4 hari berlalu dan Arga sudah diperbolehkan pulang. Tapi harus tetas rutin kontrol. Rumah adalah tempat ternyaman tak ada duanya. Itulah yang Arga rasakan saat sudah berada di apartemen. Sebelumnya Mama meminta mereka tinggal dulu di rumahnya. Tapi Arga menolak. Dia ingin pulang ke apartemen. Sebagai seorang istri, Hanaya akan mengikuti kemana langkah kaki sang suami melangkah. Semua urusan kantor ditangani oleh Gani. Jika ada rapat yang harus dia tangani langsung maka mereka akan melakukan via Zoom. Sebelumnya ibu juga meminta Hanaya untuk tidak melakukan pekerjaan rumah. Karena Hanaya memang tidak mual seperti yang lain hanya dia mudah lelah. Urusan makan sementara ibu yang akan mengirim melalui ojol. Sayang Mas ke kamar sebentar ya, ujar Arga. Mau Naya bantu? Tanya Hanaya menawarkan. Gak usah Mas bisa kok. Cuma mau ambil laptop, balas Arga. Ya udah. Naya mau siapakah makan siang dulu ya? Mama dan ibu tadi ngirim makan siang. Naya gak tahu apa ini akan habis untuk kita berdua. Ujar Hanaya. Itu tandanya mereka sayang sama istri Mas ini. Sambil mencolek dagu Hanaya lalu melangkahkan kakinya menuju kamar. Saat di kamar Arga langsung mengambil laptop yang ada di meja di dekat sofa. Sebelum keluar Arga memutuskan untuk ke kamar mandi tapi tiba-tiba matanya tertuju pada amplop kecil yang ada di atas nakas. Amplop apa itu? Perasaan tadi gak ada, guman Arga. Arga pun menuju ke nakas. Mengambil posisi duduk di tepi ranjang diraihnya amplop putih yang ada di nakas. Ada label rumah sakit di mana di Arga dirawat beberapa hari lalu. Perasaan rekap medis kemarin pakai map lah. Terus ini apa? Heran Arga. Arga pun membuka amplop itu. Ada sebuah foto yang tak dapat dia pahami. Dibacanya keterangan bagian atas. Ada nama rumah sakit, tanggal dan juga jamnya. Yang paling membuat kaget adalah tulisan Ni. Hanaya Putri. Yaitu nama dari sang istri. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada rasa khawatir. Apakah sang istri sakit? Arga langsung keluar dari kamar. Melangkah kakinya cukup lebar. Rasa nyeri di bagian lukanya diabadikan karena rasa khawatirnya dengan kondisi kesehatan sang istri tercinta. Ditariknya tangan Hanaya yang sedang membuka kotak lauk. Mas ada apa? Tanya Hanaya kaget. Jangan ada yang ditutupi. Kamu kenapa? Mas nemu foto ini di atas nakas. Ada nama kamu sayang. Dan ini dari rumah sakit yang sama di mana Mas dirawat. Kenapa gak ada cerita pas kita di rumah sakit? Cecar Arga dengan nada sangat khawatir. Hanaya menangkup wajah sang suami. Senyum mengembang terbit dari bibirnya. Naya baik-baik aja. Bahkan sangat baik. Sayang Mas serius. Ada ini dan kondisi kamu juga mudah lelah. Pusing. Jujur. Jika ada yang sakit bilang. Kita akan cari penanganan terbaik. Bukan menjawab. Hanaya malah menuntut tangan kekar sang suami ke perut ratanya. Dibimbingnya tangan sang suami untuk mengusap perut ratanya. Mata Arga tertuju pada apa yang Hanaya lakukan. Sesekali matanya berkedip-kedip. Maksudnya nya? Tanya Arga masih bingung. Diraihnya foto yang Arga genggaman. Mas lihat, tunjuknya. Ada seperti gumpalan kecil di dalam lingkaran ini kan? Tanya Hanaya dan Arga mengangguk. Dia ada di sini. Dia adalah amanah dari Allah untuk kita. Ujar Hanaya dan mata Arga membulat seketika. Bibir Arga bergerak. Maksudnya di sini ada. Ada. Arga terbata tak sanggup untuk melanjutkan kata-katanya. Hanya air mata yang tanpa dia sadari sudah membasah pipinya. Hanaya mengangguk sembari menghapus air mata Arga dengan ibu jarinya. Dengan cepat Arga merangkul Hanaya dengan eratnya. Mungkin jika saat ini dia sedang tidak terluka, Hanaya sudah digendong memutari apartemen. Dilepaskannya pelukannya. Diciumnya kening Hanaya dengan penuh sayang. Lalu Arga berjongkok perlahan sambil memegang bagian perutnya. Setelah dirasa nyaman dikecupnya perut Hanaya yang masih rata itu. Hanaya mengusap rambut Arga negan lembut. Orang tua kita harus diberitahukan sayang. Mereka udah tahu Mas. Ibu dan Mama yang nemenin Naya periksa. Jangan bilang Mas yang terakhir tahu kabar ini. Tanya Arga tak percaya. Hanaya pun menceritakan kapan dia mengetahui kehamilannya. Dan kejadian dalam perjalanan ke kota es. Hingga itu yang membuat orang tua mereka tahu. Maafin Mas. Kalian jadi harus susah. Sambil mengusap lembut pipi Hanaya. Kadarullah Mas. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar. Saat Mas di rumah maka Mas adalah milik Naya.
Tapi saat Mas di luar sana, semua Naya kembalikan kepada Sang Maha Pemilik, karena pemilik kita sebenarnya adalah Allah. Naya pasrahkan kepada Allah. Kelancaran pekerjaan Mas, keselamatan Mas, semua Naya serahkan kepada Allah. Arga membawa kepala Hanaya ke dada bidangnya. Berulang kali dikecupnya ubun-ubun sang istri tercinta. Mau sampai kapan kita berdiri aja? Naya lapar Mas. Astagfirullah. Maaf sayang. Kita makan. Arga menarikkan kursi untuk Hanaya. Jadi ini semua juga karena mereka tahu istri Mas ini gak bisa kelelahan. Tanya Arga sambil melihat sayur dan lauk pauk yang ada di meja. Hanaya menganggukkan kepalanya. Dan itu juga alasan Mama minta kita tinggal rumah. Tanya Arga lagi. Mungkin. Jawab Hanaya. Kalau gitu kamu gak perlu ke kantor. Fokus di rumah aja. Doain rumah kita segera selesai ya. Ujar Arga. Bosan Mas. Lagian kerjaan Naya kan gak berat. Balas Hanaya. Kita bahas nanti. Kita makan dulu. Kayaknya lapar. Utun juga pasti lapar. Ujar Arga sambil menyuapkan satu suapan nasi dan lauknya. Mereka pun makan dengan saling suap-suapan. Kebahagiaan mereka menuju sempurna. Dan akan disempurnakan dengan kelahiran-kelahiran buah hati mereka nanti. Senyum kebahagiaan tak lepas dari kedua insan ini. Saling memberikan perhatian-perhatian kecil tapi bermakna untuk keduanya. Mereka pun duduk di sofa sembari menikmati tayangan televisi saat mereka sudah selesai dengan makan siang mereka. Arga menyempatkan memeriksa email yang masuk. Sudah hampir 2 pekan Arga dan Hanaya menghabiskan waktu di rumah. Kondisi keduanya juga mulai stabil. Rasa sakit di perut Arga pun jauh berkurang. Dan untuk Hanaya sendiri memang tidak diizinkan melakukan pekerjaan rumah. Sejak resepsi pernikahan ini kali pertama Hanaya kembali ke kantor. Jangan ditanya apa mereka menjadi pusat perhatian. Karena jawabnya ya sudah pasti. Tapi Hanaya tetap bersikap santun dan rendah hati. Menggandeng sang istri di hadapan semua pegawai sedikit membuat Hanaya malu. Tapi menolak juga akan percumakan. Siapa yang berani melarang sang suami? Masuk ke dalam lift VIP menuju ruangannya. Tangan Arga tak sedikit pun melepaskan genggamannya. Mas gak enak tahu dilihat staf dan pegawai Mas, ujar Hanaya. Kan mereka yang gak enak. Ya biarin aja. Jawab Arga tak peduli. Ting, pintu lift pun terbuka. Di depan meja kerja Hanaya sudah ada Gani yang menunggu. Bumil yakin mau kerja? Tanya Gani. Kak Ayu aja bisa. Kan gak salah jika dicoba. Jawab Hanaya. Lo udah cari sekretaris baru yang bakal bantuin Hanaya? Tanya Arga. Sudah ada beberapa calon. Nanti akan diurus sama Bu Diana. Jawab Gani. Aturlah. Mana berkas yang dibahas kemarin? Pinta Arga sambil masuk ke ruangannya sedangkan Hanaya duduk di kursi kerjanya. Di ruangan Arga mereka pun membahas beberapa berkas dan kontrak kerja. Sedangkan Hanaya membuka email yang masuk pagi ini. Sebagaimana biasanya Hanaya menjalankan tugasnya dengan profesional. Tak ada cacat sedikit pun. Dan semua mengakui Hanaya mampu berbaur di semua divisi. Yang sedikit membuat perbedaan jika biasanya Hanaya makan siang bergabung dengan teman-temannya. Tapi tidak kali ini. Dia memilih makan di ruangan sang suami. Menghindari bau-bau yang membuat hidungnya tidak nyaman. Tema temannya juga sudah tahu kenapa Hanaya tidak ikut bergabung. Enak, tanya Arga sambil menyuapkan makanan ke mulut Hanaya. Enak. Mas pesan di mana? Tanya Hanaya. Jangan sampai dibilang anak durhaka ya. Masak menu baru warung ayah dia gak tahu. Jawab Arga. Serius ini menu baru di warung ayah? Tanya Hanaya tak percaya. Iyalah sayang. Ini menu baru. Mas sempat beberapa waktu lalu cari referensi bareng ayah. Makasih ya Mas udah banyak bantu ayah. Ujar Hanaya sedikit melo. Ayah, ibu itu kan sudah jadi orang tua Mas juga. Mama juga ikut promosikan warung ayah ke teman-temannya. Dan kita doakan pembangunannya cepat selesai. Biarpun namanya warung. Tapi berasa di restoran. Oh ya kenapa harus recruit sekretaris baru Mas? Tanya Hanaya. Kenapa? Cemburu ya? Goda Arga sambil menyerahkan bolot jus ke Hanaya. Dikit boleh kan? Tanya Hanaya. Banyak juga boleh. Balas Arga sambil mengacak jilbab Hanaya. Mas berantakan nih. Protes Hanaya dan Arga malah semakin mengacak jilbab Hanaya. Mas rekrut sekretaris itu untuk bantuin kamu sayang. Mas gak mau kamu kelelahan. Terserah Mas aja.
Pasrah Hanaya. Jangan terserah dong. Mas gak ada niat aneh-aneh. Mas cuma gak mau kamu stres ngurus pekerjaan dalam kondisi seperti ini, sambil mengelus perut Hanaya. Ditambah proyek kita lagi banyak, tambah Arga. Pulang dari kantor mereka langsung bersiap menuju rumah Papa dan Mama Arga. Sebelumnya mereka sudah kembali ke apartemen untuk membersihkan diri. Mobil mereka pun sudah memasuki pekarangan rumah Papa dan Mama. Bu. Dan Arga dan Non Hanaya udah datang. Teriak Simbok dari teras saat melihat mobil Arga memasuki pekarangan rumah. Sang mama pun dengan cepat keluar untuk menghampiri mereka. Assalamualaikum ma. Salah Arga dan Hanaya sembari mencium takzim tangan mama. Waalaikumsalam. Jawab sang mama lalu merangkul sang menantu. Cuma Naya aja nih ya dipeluk. Sindir Arga dengan nada sok ngambek. Ada yang ngambek Nay. Goda sang mama. Sambil membawa Hanaya masuk tanpa melihat Arga. Dan Arga pasrah hanya bisa memanyunkan bibirnya. Papa mana ma? Tanya Hanaya. Lagi di taman samping. Nyiapin untuk acara kita malam ini. Jawab mama. Seperti yang sudah mereka diskusikan beberapa hari lalu. Mereka ada barbekuean malam ini. Dan akan ada tamu jauh yang datang. Tapi mama tidak memberitahukan mereka. Oh ya Nay. Katanya kamu alergi kacang ya? Tanya mama. Iya ma, mama ada pesan kue untuk malam ini. Bersyukur Arga bilang ke mama. Kalau gak mama akan pilih topping kacang. Kalau mama mau juga gak apa-apa ma. Jangan sayang. Nanti mama takut aja kamu salah ambil. Makasih ya ma. Malam yang ditunggu. Kedua keluarga sudah berkumpul di taman samping rumah. Ada lampu-lampu kecil menghiasi. Papa mendekorasi seperti ala kafe. Mereka nampak asik. Papa dan Papa tak kalah asik dengan obrolan mereka. Sedang Arga dan Hanaya sedang membakar sosis. Arga melingkarkan tangannya perut Hanaya. Bersandar manja. Mas, susah nih. Protes Hanaya. Ngantuk. Pengen tidur bersandar di pundak istri boleh kan? Ujar Arga dengan manja. Momen yang membuat para orang tua memutar memori masa muda. Ala pengantin baru. Mas malu dilihat yang lain. Biar aja. Hua. Jangan buat jiwa jomblo menjerit kenapa? Protes Artika dan itu membuat semua terkekeh. Buruan lulus. Terus cari jodoh, bukan Arga atau Hanaya yang menjawab. Tapi Ardana. Sesama jomblo itu seharusnya satu frekuensi Adan. Balas Artika. Enakan makan sosis bakar. Balas Ardana. Dia memang sosok cowok yang begitu cuek. Tapi sayang keluarga pastinya. Arga dan Hanaya kini sudah duduk di atas tikar yang terbentang. Gantian Ardana dan Artika yang bertugas membakar. Kita belum sempat honeymoon kan? Tanya Arga sambil merebahkan kepalanya di paha Hanaya. Mau kemana mas? Kita udah lama loh ninggalin kantor. Yaga sekarang sayang. Nanti kalau kandungan kamu sudah lebih aman dibawa perjalanan jauh, balas Arga. Naya ngikut aja. Oh ya rencana kita umroh jadi mas? Tanya Hanaya. Insya Allah jadi. Itu akan jadi tempat honeymoon kita yang pertama. Tapi setelah kondisi kamu benar-benar kuat. Balas Arga. Menikmati sosis dan daging bakar ditemani sinar rembulan. Membuat suasana menjadi semakin romantis. Semua ikut bahagia. Sosok pria yang tak asing untuk mereka pun ikut menyunggingkan senyuman melihat kebersamaan mereka. Aku bahagia Nay melihat kamu begitu bahagia. Semoga akan tiba waktunya nanti aku pun bisa merasakan kebahagiaan itu, batinnya.